Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusnania dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi evolusi. Disimak video selanjutnya. Evolusi adalah cabang ilmu biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Evolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan secara jangka waktu yang sangat lama. Ciri-ciri evolusi: yang pertama, terjadi perubahan karakter dalam satu populasi, bukan perubahan pada satu individu. Dan yang kedua, perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. 3. Evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahannya. Yang keempat, perubahan diarahkan oleh lingkungan sehingga evolusi adalah perubahan yang selektif. 5. Proses evolusi terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Pola-pola evolusi. Yang pertama, evolusi konvergen. Evolusi konvergen adalah proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ dan organisme dari nenek moyang yang berbeda. Evolusi divergen. Evolusi divergen adalah proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, Jean-Baptiste Bimon Lamarck, yaitu teori Hughes dan Dessous, yaitu yang mengemukakan bahwa proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi diwariskan kepada keturunannya. Bagian tubuh tersebut makhluk hidup yang dapat berubah, yaitu seperti ciri, sifat, dan karakter karena pengaruh lingkungan hidup. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut akan punah atau berubah sehingga tidak sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, jika bagian tubuh yang tidak pernah atau paling digunakan lagi makin lama akan menghilang atau yang sering disebut indementer. Teori evolusi Darwin atau teori seleksi alam, yaitu terjadi perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah banyak dan beraneka ragam. Yang kedua, perubahan itu memungkinkan kemudian makhluk hidup akan mampu bertahan hidup dan akhirnya punah atau evolusi regresif, yaitu teori yang dikemukakan Darwin mengenai evolusi dipengaruhi oleh satu, ekspedisi ke Kepulauan Galapagos, dan dua, pendapat Charles Lyell, dan yang ketiga pendapat Thomas Robert Malthus. Bukti evolusi: yang pertama, variasi individu dalam satu keturunan, dan yang kedua, adanya pengaruh penyebaran geografi, dan ketiga, perbandingan perkembangan embrio, dan yang keempat ada perbandingan fisiologi. Yang kelima, petunjuk-petunjuk hasil secara biokimia, dan keenam, hasil analisis biologi molekuler, dan yang ketujuh, ada organ tubuh tersisa atau yang sering disebut rudimentasi. Yang kedelapan, petunjuk-petunjuk peristiwa, dan kesembilan, ditemukannya fosil di berbagai lapisan bumi. Dan yang terakhir, ke-10, ada perbandingan alat-alat tubuh makhluk hidup. Perbandingan alat-alat tubuh makhluk hidup ada dua, yaitu yang pertama ada homologi. Homologi adalah persamaan asal-usul struktur anggota tubuh di berbagai organisme, tetapi bentuk dan fungsinya berbeda. Homolog terjadi melalui proses divergensi morfologi, yaitu perubahan dari bentuk dan struktur tubuh nenek moyang menjadi bentuk struktur tubuh spesies-spesies baru. Analogi. Analogi adalah alat-alat tubuh yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi sehingga alat-alat tersebut mempunyai fungsi
yang sama. Analogi juga terbentuk melalui proses-proses konvergensi morfologi, yaitu perubahan bentuk dan struktur tubuh yang berbeda pada spesies-spesies yang hubungan evolusinya jauh menjadi bentuk dan struktur yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.